Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Rohmah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi liberal kapitalisme. Konstitusi liberal kapitalis itu dibagi menjadi beberapa negara. Salah satunya yaitu konstitusi tidak tertulis di negara Inggris. Inggris itu dikenal sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Namun demikian, dalam teori dan praktiknya, Inggris tetap dianggap sebagai negara nasional yang mempunyai konstitusinya sendiri. Yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis bukan tidak tertulis dalam arti harfiah, melainkan konstitusi Inggris itu tidak dituangkan dalam suatu naskah yang bisa sering kita sebut yaitu Undang-Undang Dasar. Baik, yang kedua yaitu Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat itu disahkan pada tahun 1787 pada negara-negara common law yang mengikuti tradisi hukum Inggris. Masalah-masalah perekonomian dipandang sebagai fenomena pasar atau market yang berkembang dalam dinamika masyarakat sendiri sehingga tidak memerlukan pengaturan yang ketat oleh negara. Yang ketiga yaitu Konstitusi Australia. Konstitusi Australia dapat dianggap cukup lengkap, memuat berbagai ketentuan mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Akan tetapi, dari semua materinya, tidak satu pun yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan lingkungan hidup. Yang ada hanya ketentuan mengenai administrasi keuangan negara, seperti anggaran dan perpajakan yang juga terdapat dalam Konstitusi Amerika Serikat. Yang keempat yaitu Konstitusi Kanada. Konstitusi Kanada itu mirip dengan Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Kanada bersifat liberal dan tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai kebijakan ekonomi. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiga negara, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat, mempunyai pola perumusan konstitusi yang sama, yaitu tidak memuat ketentuan mengenai dasar-dasar kebijakan ekonomi dan lingkungan. Ketiganya itu memuat tentang tradisi yang sama, yaitu tradisi Inggris Raya. Ketiganya sama-sama menganut tradisi common law. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstitusi ekonomi negara komunis. Yang pertama, konstitusi RRC. Sebelum pemisahan Taiwan dari Cina daratan, konstitusi pertama yang dipersiapkan oleh Partai Kuomintang disahkan oleh National Assembly pada 25 Desember 1946 dan diundangkan 1 Januari 1947. Partai Komunis menentang keras pemberlakuan konstitusi tersebut dan menganggapnya tidak sah dan tidak pernah ada. Sesudah Perang Saudara pecah dan pemerintahan komunis terbentuk, kaum nasionalis Kuomintang mengungsi ke Pulau Formosa dan membentuk pemerintahan nasional dengan nama Republik Cina di Taiwan dengan meneruskan berlakunya konstitusi 1946 tersebut. Sebaliknya, pemerintah komunis menyusun konstitusi baru yang mulai diberlakukan pada tahun 1954. Banyak perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi sosialis komunis RRC ini, tetapi semuanya tidak mengubah karakter dasarnya sebagai negara komunis. Yang kedua, konstitusi Republik Kuba. Sejak kemerdekaan dari Spanyol, Republik Kuba telah memiliki 5 undang-undang dasar, yaitu Konstitusi 1901, 1934, 1940, 1976, dan berlaku sampai sekarang. Selanjutnya, penyusunan konstitusi 1940 ini dipengaruhi oleh berbagai konstitusi progresif lainnya. Kuba itu para pemimpin politik seperti Fidel Castro dan tokoh-tokoh revolusioner lainnya mengaku bahwa tujuan utama mereka merebut kekuasaan seperti tercermin
dalam manifesto dan Monterrey adalah untuk menegakkan konstitusi. Selanjutnya, konstitusi Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara komunis di Asia Tenggara yang sampai sekarang masih tetap mempertahankan ide-ide komunisme dalam konstitusinya. Konstitusi ini belum mengatur mengenal kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Konstitusi Vietnam juga memuat ketentuan mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial, diantaranya sistem politik, sistem ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu dan teknologi, pemahaman tanah air sosialis, hak dan kewajiban dasar warga negara, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu Konstitusi Korea Utara. Korea Utara atau Republik Demokrasi Rakyat Korea berpisah dan Korea Selatan mempunyai konstitusi sendiri mulai tahun 1948. Konstitusi pertama yang disahkan adalah Konstitusi tahun 1948 menganut paham sosialis komunis. Konstitusi ini berlaku sampai tahun 1972. Setelah diadakan perubahan mendasar dalam materinya menjadi konstitusi tahun 1972. Selanjutnya, semua sarana dan prasarana produksi dimiliki oleh negara dan organisasi masyarakat dan koperasi. Itu terdapat pada pasal 20. Selanjutnya, pada pasal 21 itu mengenai negara melindungi dan mengembangkan kekayaan-kekayaan tertentu sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah Konstitusi Ekonomi Negara Eks-Komunis. Yang pertama, Konstitusi Federasi miliknya Rusia. Sudah bubarnya Uni Soviet, Rusia menjadi Republik Federasi yang berdiri sendiri. Konstitusi Uni Soviet yang berlaku mulai tanggal 12 April tahun 1978 dan ketiga konstitusi sebelum yang banyak dijadikan model dalam kebiasaan memuat ketentuan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya dalam konstitusi negara-negara komunis di seluruh dunia digantikan oleh konstitusi baru, yaitu Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Desember tahun 1993. Pengesahan konstitusi baru itu dilakukan menyusul Deklarasi Kemerdekaan Rusia pada tanggal 24 Agustus 1991 dan pernyataan pembubaran Uni Soviet Alma-Ata pada 21 Desember 1991. 2 tahun sesudah itu, Konstitusi 1993 disahkan melalui satu referendum nasional yang justru ditentang oleh 9 bekas Republik Uni Soviet dan 10 daerah otonom. Ketika referendum dilakukan, dari yang tercatat mempunyai hak pilih sebanyak 54,8% menggunakan haknya, dan dari jumlah itu sebanyak 54,5% menyetujui pengesahan konstitusi ini. Dengan konstitusi ini, kekuasaan beralih dari Komite Sentral Partai Komunis ke tangan Presiden yang diberi kewenangan untuk mengangkat kepala pemerintahan dan membatasi kekuasaan parlemen dalam bentuk agenda nasional, termasuk dalam soal anggaran, pendapatan, dan juga belanja negara. Untuk selanjutnya yaitu Konstitusi Polandia. Polandia merupakan salah satu negara bekas komunis di Eropa Timur. Negara yang terhitung kaya sumber daya mineral ini penting untuk dijadikan bahan perbandingan karena termasuk negara yang mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan gagasan pemerintahan konstitusional. Dalam perjalanan sejarahnya, berbagai naskah konstitusi silih berganti diberlakukan di negara ini. Di antaranya yang dianggap paling penting adalah konstitusi pada tahun 1791 yang diklaim menjadi konstitusi modern pertama di Eropa.
ketika Konvensi Konstitusi Amerika Serikat akhirnya berhasil mengatakan UUD pada 17 September 1787 sejak 6 Oktober 1788, Parlemen Polandia sudah mulai membahas rancangan undang-undang dasar untuk pertama kali dalam sejarah. Rancangan konstitusi itu disahkan oleh Raja Stanislaw August Poniatowski pada tanggal 3 Mei 1791. Konstitusi ini sangat mengagungkan kebebasan dengan pengakuan bahwa tugas dan tanggung jawab merupakan fondasi yang sejati bagi kebebasan. Untuk yang ketiga, yaitu Konstitusi Hongaria. Perubahan yang dilakukan pada tahun 1989 sangat mendasar, meskipun struktur intinya tetap seperti semula, yaitu sebagai Konstitusi Republik Hongaria tahun 1949. Dalam ketentuan konstitusi ini, ketentuan mengenai ekonomi, hak milik, dan persaingan pasar bebas diatur dalam bahasa sembilan yang terdiri atas 2 ayat, yaitu Hongaria adalah negara yang menganut sistem ekonomi pasar dalam mana kekayaan publik atau privat mendapat penilaian dan perlindungan yang sama. Yang kedua, Republik Hongaria mengenai dan mendukung setiap orang untuk berusaha dan kebebasan untuk bersaing dalam perekonomian. Dengan demikian, prinsip efisiensi dalam perekonomian sangat di depan dalam konstitusi Hongaria ini, meskipun ekonominya ditegaskan sebagai ekonomi pasar sosial. Sedangkan pada pasal 10 tentang kekayaan nasional ditegaskan bahwa kekayaan negara Hongaria adalah kekayaan nasional. Artinya, semua kekayaan nasional adalah juga kekayaan milik negara. Yang selanjutnya yaitu Konstitusi Ukraina. Konstitusi Republik Ukraina yang sekarang berlaku adalah konstitusi yang menggantikan Konstitusi SSR tahun 1978. Konstitusi baru ini disahkan pada tanggal 28 Juni 1996 dan selanjutnya diadakan beberapa kali perubahan demi perubahan seperti pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Aspirasi untuk perubahan konstitusi sangat dinamis di Ukraina, bahkan pada tahun 2009 setiap hari ada pendapat yang mengusulkan dilakukannya perubahan konstitusi. Pada pasal 15 Konstitusi Ukraina tahun 1996 ini dinyatakan bahwa kehidupan sosial rakyat didasarkan atas prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan ideologi yang beraneka ragam. Terima kasih. Yang selanjutnya, Konstitusi Georgia. Republik Georgia Soviet Sosial Georgia pertama kali dibentuk pada tanggal 25 Februari 1921. Konstitusi ini pertama disahkan pada tanggal 2 Maret 1922 sebagai konstitusi pertama di sejarah Republik Georgia. Nah,